Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Bazyedi, asisten profesor di Program Studi Manajemen Program Sarjana Universitas Islam Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan pengantar tentang bidang peminatan manajemen operasi. Nah, teman-teman semua, pertama-tama mari kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan manajemen operasi. Manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang menciptakan nilai dalam bentuk produk, apakah itu barang atau layanan, dengan mentransformasi atau mengubah input menjadi output. Kegiatan menciptakan nilai berupa produk ini tentu berlangsung di semua organisasi bisnis. Manajemen operasi merupakan fungsi bisnis yang bertujuan untuk menciptakan, memproduksi, dan menyampaikan produk kepada pelanggan. Dalam konteks pengorganisasian untuk menghasilkan produk, barang, atau layanan, manajemen operasi tentu memiliki hubungan yang kuat dengan fungsi bisnis lainnya, antara lain manajemen pemasaran, yang menghasilkan permintaan atau setidaknya menerima pesanan suatu produk atau jasa. Dalam konteks ini, proses manajemen operasi tidak berarti apa-apa jika tidak ada penjualan. Kemudian keuangan, yang melacak seberapa baik kinerja organisasi, kemudian membayar tagihan dan mengumpulkan uang. Nah, mengapa mendalami bidang peminatan manajemen operasi? Ada beberapa alasan. Yang pertama, manajemen operasi merupakan salah satu dari beberapa fungsi utama di organisasi manapun dan secara integral terkait dengan semua fungsi bisnis lainnya. Semua organisasi yang memasarkan atau menjual produk, membiayai atau keuangan, dan memproduksi atau beroperasi. Sehingga penting bagi mahasiswa untuk mengetahui bagaimana aktivitas manajemen operasi berfungsi. Oleh karena itu, mahasiswa perlu mempelajari bidang peminatan manajemen operasi untuk mengetahui bagaimana sebenarnya organisasi berupaya untuk menjadi produktif dalam perspektif manajemen operasi. Yang kedua, sebagai manajer masa depan, mahasiswa perlu mengetahui bagaimana produk, baik barang atau layanan, itu diproduksi. Fungsi produksi merupakan segmen dalam kehidupan bermasyarakat yang berkontribusi dalam menciptakan produk untuk dikonsumsi atau digunakan oleh masyarakat. Dalam konteks ini, untuk memahami apa yang harus dilakukan oleh seorang manajer di bidang operasi, terlepas dari pekerjaan spesifik yang akan Anda jalani di masa depan, dalam sebuah organisasi Anda akan dapat bekerja lebih baik jika Anda memahami apa yang dilakukan oleh manajer di bidang operasi. Selain itu, memahami manajemen operasi juga akan membantu Anda menjelajahi peluang karir yang menarik dan menantang di bidang ini. Dan alasan yang keempat, manajemen operasi merupakan bidang yang menuntut investasi besar pada sebuah organisasi. Sebagian besar pendapatan organisasi bisnis akan diinvestasikan dalam fungsi manajemen operasi. Untuk itu, mempelajari spesialisasi bidang manajemen operasi akan memberikan peluang besar bagi Anda dan organisasi bisnis Anda di masa depan untuk meningkatkan efisiensi dan juga profitabilitas serta meningkatkan kontribusi kepada masyarakat melalui penciptaan dan penyampaian nilai. Selanjutnya, berkaitan dengan kompetensi yang akan Anda pelajari di bidang manajemen operasi, antara lain adalah berkaitan dengan fungsi manajemen secara umum, bahwa semua manajer yang baik selalu melakukan fungsi dasar dari proses manajemen. Seperti yang Anda ketahui, proses manajemen terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, kepemimpinan, dan pengendalian. Maka spesialisasi manajemen operasi sebenarnya juga merupakan penerapan dari proses manajemen untuk membekali mahasiswa dengan kemampuan pengambilan keputusan di fungsi manajemen operasi. Adapun beberapa keputusan strategis dalam bidang manajemen operasi yang kemudian akan membangun kapasitas atau kompetensi teman-teman adalah antara lain perencanaan barang dan layanan atau desain produk, kemudian manajemen kualitas, strategi proses dan kapasitas, manajemen rantai pasokan, manajemen persediaan, dan manajemen proyek. Keberhasilan seorang manajer dalam menangani setiap keputusan strategis tersebut membutuhkan proses manajemen yang baik tentunya, yakni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Selanjutnya, berkaitan dengan bagaimana peran kompetensi manajemen operasi tersebut dalam organisasi bisnis. Yang pertama, berkaitan dengan desain produk. Pada desain produk, Anda akan mempelajari bagaimana cara mendefinisikan hal-hal yang diperlukan dari bidang operasi pada setiap keputusan manajemen operasi lainnya. Misalnya,
Desain produk biasanya akan menentukan batas bawah biaya dan batas atas kualitas, serta implikasi utama bagi keberlanjutan dan sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi. Dan peran dari bidang desain produk antara lain product developers, product designers, product managers, user experience atau UX designers, atau innovation managers yang fokusnya pada pengembangan produk atau peningkatan produk yang sudah ada. Untuk apa? Untuk memenuhi harapan pelanggan secara efektif. Jadi Anda bisa berkarir pada bidang-bidang tersebut. Kompetensi yang berikutnya adalah mengelola kualitas, berkaitan dengan bagaimana mendefinisikan hal-hal yang diperlukan di bidang operasi pada setiap keputusan yang berkaitan dengan bagaimana desain produk akan memiliki dampak pada keputusan batas bawah biaya dan batas atas kualitas, serta implikasi yang berkelanjutan dan sumber daya yang dibutuhkan. Peran dalam bidang manajemen kualitas di dalam organisasi yang kemudian Anda bisa berkarir di bidang itu antara lain adalah quality manager, quality control manager, quality assurance manager, yang tugasnya adalah memastikan bahwa semua produk yang diproduksi oleh perusahaan memenuhi standar yang konsisten. Kemudian peran pada kompetensi berikutnya, yakni strategi proses dan kapasitas. Anda akan belajar bagaimana cara menentukan suatu produk untuk diproduksi, yaitu dalam proses produksi, dan melakukan manajemen pada teknologi, kualitas, sumber daya manusia, dan investasi modal tertentu yang menentukan sebagian besar struktur biaya dasar perusahaan. Peran dalam kompetensi ini yang dapat Anda raih di masa depan antara lain plan manager atau production manager yang bertanggung jawab terhadap perencanaan, pengaturan, pengarahan, dan menjalankan operasi sehari-hari secara optimal untuk melampaui harapan pelanggan. Berikutnya kompetensi pada bidang manajemen rantai pasokan. Pada bidang ini Anda akan belajar bagaimana cara memutuskan untuk mengintegrasikan rantai pasokan ke dalam strategi perusahaan. Kita tahu bahwa strategi perusahaan dapat berupa differentiation, cost leadership, atau yang fokus pada strategi tertentu. Yang kemudian ini termasuk keputusan-keputusan yang menentukan apa yang akan dibeli dari siapa dan dalam persyaratan seperti apa. Nah, peran Anda di dalam organisasi pada kompetensi ini antara lain adalah supply chain manager, procurement manager, purchasing manager, yang bertanggung jawab dalam mengembangkan, memimpin, dan menjalankan strategi rantai pasokan seperti mengidentifikasi, memilih, dan mengevaluasi pemasok atau supplier atau vendor, dan menegosiasikan kontrak dan memantau distribusi barang untuk memastikan barang dan sumber daya yang dikirim ke tujuan yang sesuai. Kompetensi berikutnya adalah manajemen persediaan. Dalam kompetensi ini Anda akan belajar bagaimana mempertimbangkan keputusan pemesanan dan penyimpanan persediaan dan cara mengoptimalkannya karena kepuasan pelanggan, kemampuan pemasok, dan pertimbangan jadwal produksi. Peran kompetensi ini dalam organisasi antara lain adalah sebagai inventory manager atau sebagai warehouse manager yang bertanggung jawab dalam memimpin tim persediaan atau pergudangan untuk menerima dan mencatat stok baru saat dikirimkan maupun yang dikirim keluar. Peran mereka termasuk mencatat pengiriman harian, mengevaluasi pengiriman baru, dan menganalisis pemasok yang berbeda. Kompetensi berikutnya adalah manajemen proyek. Dalam kompetensi ini Anda akan belajar bagaimana memutuskan menggunakan pengetahuan, keterampilan, alat, dan teknik khusus untuk memberikan sesuatu yang bernilai melalui pelaksanaan proyek seperti pagelaran, pameran, konser, renovasi, konstruksi, dan lain sebagainya yang ada awalnya dan ada akhirnya. Peran manajer proyek dapat Anda ambil ya di masa depan dalam kompetensi ini yang kemudian bertanggung jawab untuk merencanakan, menetapkan sumber daya proyek, menyiapkan anggaran, memantau progres atau kemajuan, dan terus memberi informasi kepada pemangku kepentingan, utamanya kepada pemilik proyek. Demikian sekilas tentang spesialisasi atau peminatan pada bidang manajemen operasi. Saya berharap setelah menyimak video ini, Anda mendapatkan pemahaman yang lebih baik, terutama peran peminatan bidang manajemen operasi dalam pengelolaan bisnis. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.